Salam radiasi untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter dari pemeriksaan CT scan dalam dunia radiologi. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama adalah konsep dasar. Jadi parameter ini merupakan tolak ukur atau acuan standar yang harus diberikan pada setiap pemeriksaan CT scan. Penetapan parameter CT scan ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan gambar yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa kita harus wajib mendapatkan gambar yang berkualitas? Karena untuk dapat menghasilkan citra yang baik sehingga hasil gambar tersebut dapat dievaluasi secara benar dan tepat oleh dokter spesialis radiologi. Nah, ini bagian dari parameter CT scan. Jadi yang perlu kita siapkan sebelum melakukan pemeriksaan itu adalah kita menentukan QV-nya, MAS-nya, slice thickness, patient size, dan scan time. Kemudian rasio signal dan noise juga kita tentukan. Jadi faktor ini akan mempengaruhi noise gambar nantinya. Setelah ini maka akan terkumpul raw data. Raw data ini selanjutnya dapat gambaran yang dihasilkan itu dapat direkonstruksi atau dilakukan editing. Kemudian keluarlah hasil citra radiograf dari CT scan atau image CT scan. Selanjutnya, parameter pokok yang dimaksud dalam pemeriksaan CT scan di sini adalah tahap sebelum scan meliputi MAS, QV, slice thickness, patient size, dan scan time. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap setelah scan meliputi algoritma, window setting, dan masuk ke rekonstruksi. Nah, di sini uraian parameter pokok tadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama mulai dari parameter MAS. Jadi parameter MAS ini merupakan kuantitas sinar X yang digunakan dalam melakukan scanning suatu objek. Tujuannya adalah untuk menghasilkan resolusi gambar. Rentang MA yang dilakukan pada CT scan itu adalah 20 sampai 580. Oke, kita dapat perhatikan di sini di grafik di sini ada gambar noise. Ini noise-nya semakin tinggi ke sini, MAS-nya semakin tinggi ke sini. Maka dapat ditarik kesimpulan MAS atau dosis semakin tinggi maka akan menghasilkan noise yang rendah. Semakin tinggi atau besar MAS maka noise-nya akan semakin rendah. Noise pada gambar. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh gambar apa perbedaannya dari citra CT scan berikut ini. Ada yang low MAS atau menggunakan MAS rendah, kemudian ada yang menggunakan MAS tinggi. Jadi ini noise-nya terlihat gambar noise-nya ini tinggi atau besar, yang low MAS atau yang MAS-nya rendah, kemudian yang MAS-nya tinggi, noise-nya dia minimal. Oke, pada image 2 ini menggunakan nilai MAS yang lebih tinggi daripada gambar 1 ini. Oke, semakin tinggi MAS, maka noise-nya akan semakin rendah. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi untuk MAS. Dalam kasus-kasus tertentu, untuk menampakkan soft tissue atau jaringan lunak, ini disarankan untuk mempertimbangkan noise seminimal mungkin dengan menggunakan MAS yang lebih tinggi. Namun, untuk menampakkan tulang atau paru-paru, nah MAS yang lebih tinggi ini tidak terlalu diperlukan. Jadi menyesuaikan dengan pemeriksaan apa yang akan kita kerjakan atau lakukan. Tujuannya untuk apa? Agar nanti hasil radiografnya dapat dievaluasi dengan baik dan benar oleh radiolog. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi MAS.
di sini parameter MAS, resolusi soft tissue yang baik ini, maka harus kita menggunakan MAS yang lebih tinggi. Slice-nya agak tebal. Aplikasi ini digunakan untuk struktur soft tissue. Oke. Selanjutnya, agar pixelnya lebih baik, maka kita menggunakan QV yang lebih tinggi. Aplikasi ini digunakan untuk pemeriksaan shoulder maupun pelvis. Kemudian untuk resolusi kontras yang tinggi, agar mendapatkan nilai kontras yang tinggi, maka penggunaan QV dan MAS-nya agak rendah. Ini diaplikasikan pada penggunaan pemeriksaan struktur tulang atau jaringan paru-paru. Yang kedua, kita masuk ke parameter QV. QV ini adalah kilovoltage. Ini menentukan beda potensial atau tegangan tabung antara katoda dan anoda, yang menentukan kualitas daya tembus sinar X yang dihasilkan. Jadi QV ini menentukan daya tembus dari sinar X. Penggunaan QV berpengaruh terhadap banyaknya emisi kuantum sinar X dan dosis radiasi. Semakin tinggi QV yang diberikan, spektrum radiasi akan tinggi dan level energi akan tinggi. Kemudian pengaruh QV terhadap kualitas gambar di sini dapat memunculkan image noise. Nah, ini dosis relatif jika dibandingkan dengan QV 140, dosis relatifnya 100%, 120 QV, dosis relatifnya 58%, 80 QV, dosis relatifnya 12%. Nah, ini salah satu contoh gambaran yang dapat kita lihat. Oke, bagaimana terhadap image noise-nya. QV yang tinggi dengan QV yang rendah. Yang dibandingkan di sini adalah 140 QV dan 80 QV. Noise-nya ini lebih besar yang mana? Tentunya ini lebih besar noise-nya. Jadi semakin tinggi QV, maka noise-nya akan berkurang. Oke, QV 110, gambarnya noise-nya berkurang dan gambarnya lumayan bagus, sedangkan 80 QV noise-nya tinggi. Dibandingkan dengan yang ini lebih bagus yang ini. Oke, jadi yang 80 QV ini noise-nya tinggi dia. QV-nya rendah maka noise-nya tinggi. QV-nya tinggi, noise-nya rendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi QV. Digunakan untuk apa saja? Tujuannya yang pertama adalah daya tembus objek yang lebih baik. Kemudian mengurangi gangguan pada pixel, mengurangi artefak, beam hardening. Di pemberian QV-nya yang disarankan adalah 137 QV. Aplikasinya pada pemeriksaan shoulder, spine, pelvis, dan lung. Kemudian untuk menghasilkan resolusi soft tissue yang baik, nilai QV-nya diturunkan 120 QV. Ini aplikasinya untuk standar pada semua pemeriksaan. Selanjutnya untuk dosis pasien yang rendah, pemberian QV-nya 80 QV. Nah, ini aplikasinya pada pasien pediatrik atau treatment planning. Oke. Ini karena pasiennya anak-anak, pasien bayi, jadinya kita harus meminimalkan dosis yang kita berikan. Tadi kan objeknya kalau pediatrik juga kan objeknya tipis, tidak memerlukan daya tembus yang besar. Selanjutnya ada parameter slice thickness. Nah, di sini slice thickness ini bagaimana sih efeknya terhadap radiasi? Jadi slice thickness ini adalah tebalnya irisan atau potongan dari objek yang diperiksa. Ketebalan irisan atau potongan, nah itu disebut dengan slice thickness. Nilai slice thickness ini pada CT scan berada dalam rentang 0,3 sampai 10 mm potongannya yang dapat kita rekonstruksi, sama seperti itu. Penentuan slice thickness tentunya berpengaruh terhadap noise dan spatial resolusi. Semakin tebal slice, maka semakin rendah noise. Semakin tebal potongannya, slice thickness ini, maka noise-nya semakin rendah. Semakin tipis slice, semakin tipis potongannya, maka semakin tinggi juga noise-nya. Kemudian terhadap selanjutnya semakin tebal slice, semakin rendah resolusi.
Nah, ini terhadap resolusi. Semakin tebal slice, semakin rendah resolusinya. Semakin tipis slice, maka semakin tinggi resolusinya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh gambar di sini. Perbedaan dari slice thickness. Ini irisan yang lebih tebal memberikan lebih sedikit noise dan deteksi kontras yang lebih baik untuk jaringan lunak. Yang mana ini irisan yang lebih tebal, ini sudah terlihat, ini 3 mm slice-nya, ini 10 mm slice-nya. Jadi ini memberikan irisan yang lebih tebal ya, 10 mm dibandingkan dengan 3 mm. Nah, ini memberikan lebih sedikit noise gambar ini. Irisannya semakin tipis, maka noise-nya akan semakin tinggi. Nah, kemudian slice thickness di sini juga perbedaan dapat kita lihat bersama-sama pada pemeriksaan skal untuk kepala. Irisan yang lebih tipis memberikan resolusi spasial yang lebih baik untuk struktur tulang. Nah, ini khusus untuk struktur tulang. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Apa sih pengaruhnya noise dan spasial resolusi di sini? Untuk di tulang, oke. Ini 5 mili, ini 1 mili, ini lebih tipis. Maka dapat kita lihat untuk khusus spasial resolusi yang lebih baik ini menunjukkan ini struktur tulangnya. Irisan yang lebih tipis memberikan resolusi spasial lebih baik untuk struktur tulang. Oke, jadi untuk menampakkan tulang, jadi kita lebih bagus menggunakan slice semakin tipis atau yang lebih tipis. Ini lihat kekaburan yang 5 milinya, semakin tipis slice-nya semakin tegas bentuk tulangnya. Kemudian aplikasi slice thickness. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menampakkan soft tissue yang bagus dan fast examination. Maka di sini slice thickness-nya digunakan kurang lebih di sini slice thickness-nya lebih besar dari 5 mili. Penggunaannya pada pemeriksaan cerebrum maupun abdomen. Kemudian untuk spatial resolusi, mendapatkan hasil citra spatial resolusi yang bagus, MPR 3D untuk reformat tentunya slice thickness-nya lebih kecil dari 3 mm. Contohnya pemeriksaannya ini pada pemeriksaan tulang atau struktur tulang, telinga bagian dalam, spine, tulang-tulang halus ya, dan pulmonari. Oke, selanjutnya di sini kita masuk parameter pasien size. Parameter pasien size di sini mempunyai pengaruh terhadap atenuasi sinarik. Setiap pertambahan ketebalan objek 4 cm berpengaruh terhadap bertambahnya atenuasi 50%. Juga berpengaruh pada pixel noise. Pixel noise akan semakin bertambah 2 kali lipat jika ketebalan bertambah 8 cm. Jadi saya logikakan, semakin gemuk pasiennya, semakin besar objek yang kita foto, semakin tebal objek yang kita foto, maka akan berpengaruh pada bertambahnya atenuasi di sini. Tentunya berpengaruh terhadap noise. Semakin bertambah ketebalan, maka pixel noise-nya juga akan semakin bertambah. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini dapat dilihat ini noise, ini pasien diameter. Noise berlipat ganda untuk setiap 8 cm peningkatan diameter pasien. Oke, dari kurva grafik ini dapat terlihat. Selanjutnya ini pasien size perbedaannya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setiap pertambahan ketebalan maka noise-nya akan semakin meningkat. Nah, ini dengan objek yang ketebalan lebih tipis, maka gambarnya noise-nya akan semakin rendah.
Selanjutnya ada FOV, file of view. Di sini diameter maksimal dari gambaran yang akan direkonstruksi dan ditempatkan dalam 1024 x 1024 matrik. Rentang FOV itu dalam CT scan 12-50 cm. FOV-nya semakin besar ukuran pikselnya juga. Dalam proses rekonstruksi hasil gambarannya akan kurang teliti dan itu juga sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke parameter scan time. Parameter scan time di sini mempunyai pengaruh terhadap reduksi artefak akibat pergerakan objek. Semakin kecil waktu, maka semakin sedikit artefak akibat pergerakan objek. Oke, paham ya? Semakin kecil waktu, semakin cepat waktunya, maka di sini akan dapat mengurangi artefak akibat dari pergerakan objek. Secondnya atau waktunya semakin besar, maka artefak yang diakibatkan oleh pergerakan objek akan terlihat kekaburannya semakin tinggi. Selanjutnya ada parameter algoritma. Di sini filter atau kernel. Parameter algoritma di sini prosedur matematis oleh komputer yang menghubungkan kontras resolusi dengan noise dalam suatu gambaran. Selanjutnya pengaturan di sini ada smooth atau soft, standar dan sharp. Tentunya ini memiliki spesifik gambar yang berbeda-beda. Smooth atau soft algoritma di sini menghasilkan gambar yang low contrast resolusi dengan noise yang rendah, hasil gambar kurang baik. Kemudian sharp di sini high contrast resolusi dan noise yang tinggi. Kemudian gambar standar di sini adalah kontras resolusi dan noise yang seimbang. Jadi antara kontras resolusi dan noise itu pada gambar secara umum itu harus seimbang. Kemudian di sini kita lihat algoritma perbandingannya di sini, yang soft algoritma dan high res algoritma. Di sini sudah terlihat jelas perbedaannya. Yang soft di sini menghasilkan gambar yang low contrast resolusi, noise yang rendah. Kemudian yang high di sini, kontras resolusi dan noise yang tinggi yang terlihat di sini. Oke, terlihat gambarannya di sini perbedaannya. Noise-nya lebih besar yang mana? Di sini tinggi noise-nya. Ini noise yang lebih rendah. Nah, selanjutnya di sini perbedaannya standar algoritma dan high. Oke, yang standar ini kontras resolusi dan noise-nya seimbang. Sedangkan yang algoritma high res ini memberikan resolusi spasial yang lebih baik, tetapi dengan lebih banyak noise. Kita lihat noise-nya banyak sekali. Di sini lembut, ya. Oke, gambarnya lebih smooth. Nah, ini perbedaannya. Oke, jadi semakin tinggi resolusi algoritma yang dipilih, maka semakin tinggi pula resolusi gambar yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke window setting. Di sini window setting ini sangat berpengaruh pada tampilan gambar CT scan berupa brightness dan kontras dalam skala keabu-abuan. Nah, di sini ada contoh sebuah image display dari Windowing. Kita lihat ada Housefeel unit. Ini nilainya sampai 3000. Ini min 1000. Ini window width. Kemudian ada window center. Ini grayscale. Kita anggapkan di sini sebagai step weight. Nah, ini city windowing. Jadi dapat kita lihat di sini, ini yang semakin tebal objeknya, maka gambarnya akan semakin putih, semakin tipis, skala keabu-abuan terlihat. Ini objeknya tipis, maka gambarnya akan semakin hitam.
Window width di sini merupakan rentang ketebalan diwakili dalam skala keabu-abuan. Oke, ini ya. Step width ini rentang ketebalan yang berbeda-beda, memiliki ketebalan berbeda-beda sehingga menghasilkan nilai densitas yang berbeda-beda. Kemudian window center di sini merupakan pusat pusat kisaran ketebalan. Oke, namanya window center. Window width adalah rentang nilai komputer tomografi yang dikonversi menjadi gray level untuk ditampilkan dalam TV monitor. Setelah komputer menyelesaikan pengolahan gambar melalui rekonstruksi matrik dan algoritma, maka hasilnya akan dikonversi menjadi skala numerik yang dikenal dengan nama komputer tomografi. Nilai ini mempunyai satuan HU atau Hounsfield Unit. Oke. Sedangkan window level di sini adalah nilai tengah dari window yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nilainya dapat dipilih dan tergantung pada karakteristik perlemahan dari struktur objek yang diperiksa. Window level ini menentukan densitas gambar yang akan dihasilkan. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari HU, Hounsfield Unit. Oke. Di sini nilai city air adalah 0. Nah, ini nilai city airnya adalah 0. Dan udara itu minus 1000. Oke. Nilai relatif dari jaringan lain dihitung relatif terhadap air. Nah, contohnya ini mamai nilainya min 100. Ini ada bond nilainya tinggi, HU-nya, Hounsfield-nya. Splin ini ada di rentang 40. Kemudian darah juga ada rentang 40 sampai dengan 60 kurang lebih dan lain sebagainya. Jadi di pesawat CT scan itu kita bisa mengukur nilai HU-nya dengan mengambil dot gitu dibilang tuh di parameter CT scan itu diletakkan di bagian mana. Maka akan muncul nilai HU. Misalnya bisa ditaruh di spleen, di pankreas, di kidney, ginjal, fat, lung, mamai, dan lain sebagainya. Itu akan memiliki nilai HU yang berbeda-beda. Nah, ini tabel nilai CT scan pada jaringan yang berbeda dan penampakannya dalam layar monitor. Ini diambil dari buku Bone Ranger 2001. Tipe jaringan tulang nilai CT atau HU-nya di sini plus 1000, penampakan gambarnya putih. Otot di sini kurang 50 ke atas. Penampakannya gambarnya warnanya abu-abu. Kemudian darah ini rentangnya ada kurang lebih 20 abu-abu. CSF 15 abu-abu, air 0. Kemudian lemak di sini min 100 abu-abu gelap kehitaman, paru min 200 abu-abu gelap kehitaman, udara 1000 semakin hitam dia gambar. Oke, kemudian kita masuk ke window wing. Window wing ini merupakan rentang nilai kepadatan CT didefinisikan dari minus 1024 sampai dengan positif 3071. Namun mata manusia juga memiliki keterbatasan dan hanya mampu membedakan di rentang nilai 30 sampai 40 skala keabuan. Kemudian memilih thickness yang sesuai menentukan kualitas citra yang baik. Pengaturan window harus sesuai dengan struktur yang akan divisualisasikan. Nah, di sini lang window, ini mediastinum window. Jadi pengaturan window ini harus sesuai dengan struktur yang akan divisualisasikan atau yang diinginkan. Tujuannya untuk apa? Kapan kita menggunakan lang window untuk kasus-kasus tertentu, kapan kita menggunakan mediastinum window. Nah, ini contoh di komputer CT scan. Di sini bagian atasnya dapat dilihat. Nah, ada window ini digunakan dipilih untuk pemeriksaan apa contohnya. Bone ya kita gunakan window wing-nya bone dan lain sebagainya.
Kemudian ada variasi parameter. Di sini tampilan parameternya sangat bervariasi karena adanya perkembangan teknologi masing-masing dari pesawat CT scan. Tiap-tiap pesawat CT scan memberikan acuan parameter dalam bentuk protokol. Sebagai contoh, salah satu produk CT scan pesawat CT, MS CT menggunakan sebagai berikut. Ada 3 jenis protokol dalam penentuan parameter pemilihan CT scan. Yang pertama adalah protokol pemeriksaan untuk orang dewasa. Kemudian ada protokol pemeriksaan untuk anak-anak. Kemudian ada protokol pemeriksaan untuk kasus spesial. Jadi bisa dipilih di protokol dalam penentuan parameter CT scan itu dimonitor. Kemudian tiap-tiap pemeriksaan terbagi menjadi beberapa bagian organ atau range of examination. Contohnya head, neck, shoulder, thorax, abdomen, spine, dan ekstremitas. Jadi di monitor CT scan itu kita bisa memilih pemeriksaan apa yang akan kita lakukan. Kalau pemeriksaan kita lakukan di wilayah kepala, berarti kita pencet head di situ. Di layar monitor lagi akan muncul pemeriksaan apa saja yang ada di kepala. Begitu juga dengan neck, shoulder, thorax, abdomen maupun ekstremitas. Kemudian beberapa konsep atau istilah umum dalam protokol yang perlu diketahui yaitu ada fast, ada rutin, dan timeless. Di sini fast ini menggunakan 4x5 mm slice collimation untuk akusi cepat. Kemudian ada yang pemeriksaan rutin menggunakan 4x2,5 mm slice collimasi untuk pemeriksaan yang rutin. Kemudian timeless menggunakan 4x1 mm slice collimasi untuk pemeriksaan organ yang memerlukan potongan yang tipis. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin untuk pemeriksaan temporal atau tulang-tulang yang ada di dalam telinga perlu kita potongan yang tipis di timeless seperti itu. Untuk rutin kepala biasa mungkin kita gunakan yang rutin di sini dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pitch di sini. Pengertian pitch di sini hasil dari jarak pergerakan meja per rotasi dibagi dengan slice thickness. Pitch di sini merupakan kecepatan per rotasi atau end detektor dikali lebar slice collimasi. Saya contohkan di sini jarak per rotasinya misalnya 10 mm, maka slice thickness-nya 10 mm berapa nilai pitch-nya. Tinggal dibagi saja jarak per rotasi di sini dibagi dengan slice thickness, maka yang didapatkan pitch-nya 1. Nah, di sini dapat dilihat contohnya pitch-nya 1 di sini yang dimaksud. Ini adalah pitch di situ hasil dari jarak pergerakan meja per rotasi dibagi dengan slice thickness. Kemudian pada MSCT, pitch di sini adalah pergerakan meja perputaran atau single slice collimation. Contoh slice collimation adalah 5 mm, pergerakan mejanya 20 mm perputarannya, maka pitch-nya itu didapatkan 4. Slice collimatornya 5 mm, pergerakan meja 20 mm perputarannya, maka nilai pitch-nya itu adalah 4. Oke, kemudian kita masuk ke increment. Ini merupakan interval jarak atau gap antara slice. Jika increment lebih kecil dari slice thickness, maka dikatakan overlapping. Kemudian jika increment sama dengan slice thickness, maka ini disebut berimpit. Rentang dari increment ini 0,1 sampai 10 mm. Selanjutnya juga ada scan time di sini. Scan time ini merupakan waktu yang dibutuhkan selama sinar X keluar dari tabung saat pemeriksaan. CT scan mampu melakukan scanning continue tanpa putus sampai dengan 100 detik. Scan time per rotasi, di sini waktu yang diperlukan untuk satu putaran tabung sinar X.
Kemudian scan time per rotasi untuk masing-masing pesawat itu berbeda-beda. Berkisar antara 0,3 sampai dengan 3 detik. Nah, di sini mana nilai scan time-nya? Nah, ini dapat dilihat. Nah, ini merupakan nilai scan time. Jika kita lihat di monitor CT scan. Nilai MAS-nya, nilai QV-nya. Oke, ini slice-nya 5 mm, potongannya, slice thickness-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gantry atau tilting. Jadi sudut yang dibentuk oleh gantry. Nah, jadi gantry itu bisa disudutkan ya untuk alat-alat yang modern saat ini. Diperlukan pada pemeriksaan jika pada suatu positioning pasien tidak dapat diposisikan pada posisi 0 derajat. Sehingga kita tidak harus memposisikan pasiennya, memaksakan posisi pasiennya harus sesuai. Jadi kita bisa bantu dengan pendudukan dari gantry itu sendiri. Gantry dapat dimiringkan kurang lebih 25 sampai 30 derajat. Selanjutnya ada ring, di sini kelompok atau gabungan dari slice. Ring di sini bisa diatur untuk mendapatkan parameter yang berbeda dari suatu kelompok slice terhadap kelompok yang lain. Misal ring 1 di sini area atas, kemudian ring 2 pada area bawah. Dengan ukuran slice thickness berbeda. Contohnya CT scan kepala kan. CT scan kepala itu kita bisa buat 2 ring. Ring satunya misalnya slice thickness-nya 8, kemudian ring 2-nya scan berikutnya di ring 2 itu ada batas atas bawahnya kita pengen 3 mili atau 5 mili. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian teknik pemeriksaan atau scanning pada MDCT maupun MSCT. Sering kita mengenal nama topogram atau Scott view atau scanogram atau sering disebut pilot scan. Apakah itu? Di sini teknik scanning di mana objek bergerak masuk ke gantry dan pada saat bersamaan terjadi penyinaran sinar X dengan posisi tabung sinar X diam pada posisi 0 derajat atau 90 derajat. Sehingga diperoleh gambaran proyeksi AP. AP pada pemeriksaan torak, abdomen, pelvis atau lateral. Didapatkan topogram lateral pada pemeriksaan kepala, torakal maupun lumbal. Topogram ini tujuannya adalah untuk membuat area scanning, batasan scanning. Seperti gambar radiologi konvensional, seperti itu kita buat luas lapangan penyinaran yang akan kita lakukan scanning itu, luas batas atasnya apa, batas bawahnya berapa, batas kanan kirinya itu apa, berapa. Oke, saya lebih mudahnya dicontohkan di gambar saja. Nah, ini kan seperti radiograf pada umumnya yang konvensional. Di sini kita membuat batas penyinaran, slice thickness-nya berapa. Oke, di sini. Nah, di sini kita membuat batas atasnya sampai mana, scan-nya batas bawahnya sampai mana. Seperti tadi dijelaskan ada ring 1, ring 2, misalnya kita menginginkan di sini. Ring satunya di sini. Ring satunya kita pengen slice thickness-nya itu 5 mm. Berarti ini scan-nya dia slice thickness-nya potongnya setiap 5 mm. Ring 2, di sini ring 2-nya dibuat 8 mm gitu biasanya 8 mm. Berarti ketika dia nyecan, di sini potongan slice-nya 5 mm di ring 1, ketika sampai di ring 2, dia akan melakukan scanning-nya slice thickness-nya 8 mm. Contohnya seperti itu kalau kita balik lagi ke scan ring-nya tadi. Ini gambar topogram. Fungsi topogram ini adalah untuk menentukan batasan penyinaran pada CT scan kepala. Nah, di sini pada pemeriksaan torak, gambarnya topogramnya AP, juga sama. Batas atasnya sampai mana, scan-nya, batas bawah sampai mana, batas kanan kirinya sampai mana. Nah, selanjutnya untuk abdomen, topogramnya seperti ini juga tampak abdomen sisi AP. Juga sama menentukan batas atas, bawah, kiri, dan kanannya. Batas scanningnya.
Nah, ini untuk tulang belakang. Topogram yang dihasilkan itu bentuknya lateral, lateral, abdomen lateral. Dilakukan scanning di sini. Batasan scanning. Nah, selanjutnya di sini ada apa namanya? Di layar monitor itu terdapat gambar seperti ini dalam menentukan topogram di sini. Kemudian ada axial scanning maupun transversal. Scanning yang umumnya dilakukan pada CT scan di mana gambar yang diperoleh adalah potongan melintang atau transversal dari objek yang diperiksa. Axial scan. Ini secara umum hasil yang gambar yang dihasilkan itu adalah potongan aksial atau transversal. Pada helical scanning atau volume scanning, scanning dilakukan di mana pada saat bersamaan meja pemeriksaan bergerak masuk ke gantry. Jadi jumlah gambar atau irisan yang diperoleh berjumlah banyak sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang besar dan juga waktu rekonstruksi serta proses pengolahan gambar yang lama. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik scanning pada spiral, helical maupun volume scanning. Nah, di sini dapat kita lihat fase-fase kontras media di sini ya. Ini yang non kontras, tanpa kontras, tidak ada penyengatan kontras media. Ini yang fase arteri, terlihat di arterinya penyengatan kontrasnya tegas putih. Selanjutnya ada fase vena. Dia kontras sudah masuk ke vena. Nah, dilihat di arterinya udah agak melemah dibandingkan yang fase arteri. Udah masuk dia ke fase vena. Venanya yang terlihat penyengatannya semakin tinggi. Nah, di teknik scanning ada rapid scanning dan fast scanning. Semua CT scan terbaru saat ini memiliki fasilitas ini, di mana proses scanning tidak lagi menunggu setelah proses rekonstruksi gambar selesai. Operator cukup menekan satu kali tombol exposure dan scanning akan berlangsung secara otomatis sampai selesai. Kemudian ada teknik scanning pada dynamic scanning, scanning secara cepat dan berulang kali pada suatu objek tanpa atau dengan pergerakan media pemeriksaan. Bisa dipergunakan untuk menghitung waktu pencapaian peak atau puncak penyengatan kontras media pada objek tertentu. Misalnya CT perfusion dan pemeriksaan tes bolus. Ini dynamic scanning. Nah, ini dynamic scan, contohnya scan time-nya ini 40 second, kontras medianya diatur 40 mili, kemudian flow rate-nya, kecepatan kontras media masuk kurang lebih 6 sampai 8 mili per second. Kemudian MPR. Sini irisan aksial gambaran CT scan dengan format 2 dimensi yang dapat direkonstruksi menjadi berbagai bidang potongan gambar, maupun sagittal atau koronal, dan dapat dirubah ketebalan irisannya serta formatnya. Jadi format MPR memungkinkan diubah menjadi format lain. Contohnya SSD, Set Surface Display, kemudian MIP, Maximum Intensity Projection, ada VRT, Volume Rendering Technique. Nah, kemudian ini reformat MPR 2 dimensi. Ini potongan sagittal coronal oblique. Reformatnya dapat dilihat. Oke, seperti ini. Nah, di sini gambar topogramnya, irisannya di bagian mana sih? Nah, itu mewakilkan. Kemudian ada yang reformat 3 dimensi juga. Ini SSD, volume rendering, dan MIP gambarnya. Oke, dapat dilihat. Oke. Ini gambar MIP, beruh darahnya saja. Nah, ini gambar 3D pada tulang yang dihasilkan gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini dapat kita lihat gambar karotid vaskuler
pada CT Angio. Ini MIP sagittal reformat. Kemudian yang B ini volume rendering surface 3 dimensi. Nah ini yang C ini gambar backgroundnya ini dihilangkan. Oke, ada khusus, tinggal diklik, otomatis aplikasinya kan gambar backgroundnya ini dihilangkan, jadi hanya terlihat gambar pembuluhnya di sini, darahnya di sini. Begitu juga dengan yang berikutnya, automatic vessel. Ini dia akan berubah warna menjadi merah seperti ini. Ini juga sama, rekonstruksi dari hasil gambar CT scan juga dapat dibuat seperti ini. Jadi tinggal diklik-klik saja di situ di layar monitor CT scan. Kemudian ini yang penting juga merupakan contoh aplikasi parameter CT scan. Parameter pada CT scan ini digunakan pada beberapa program. Adapun program yang ada pada pesawat MSCT adalah program examination. Jadi di layar monitor CT scan itu ada di sebelah kanan itu examination, viewing, 3D, dan filming. Apa fungsinya? Oke, kita bahas satu-satu dan saya contohkan melalui gambar, mungkin itu lebih jelas, lebih mudah melakukan pengenalan dari alat CT scan ini. Nah ini pada program examination dapat dilihat di sebelah kanan layar monitor examination. Fungsinya untuk apa? Ini untuk melakukan registrasi examination ini. Terdapat tampilan posisi meja pemeriksaan, kedudukan meja pemeriksaan, dan gantry. Di sini kita memasukkan nama pasien, pasien ID, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, berupa ini yang harus dilengkapi, pasien, rumah sakitnya, prosedurnya, institusinya, kita lengkapi nama pasien, pasien ID. Biasanya setiap rumah sakit memiliki ID masing-masing, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, kemudian rumah sakitnya sudah termasuk di sini, dokternya siapa, kemudian operatornya siapa, boleh menggunakan inisial dan lain sebagainya. Oke, nanti tinggal dimasukkan pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Nah, dipilih di sini. Nanti pilih studi kasusnya pemeriksaan apa, maupun kepala, abdomen, ekstremitas, torak, dan lain sebagainya. Tinggal dipencet exam, nanti akan keluar parameternya. Nah, contohnya kepala seperti ini, maka otomatis akan keluar gambar topogramnya, gambar parameter-parameternya apa saja. Setelah itu skenogram mudah, dibuat gambar luas lapangan penyinarannya, batas atas, bawah, kiri, kanannya. Setelah itu dilakukan scanning. Nah, ini proses scanning. Ketika proses scanning berjalan, maka akan muncul hasil potongan slides-nya di sini, di sebelahnya. Ini masih di tahap examination pengerjaannya. Setelah selesai scan, ini bisa masuk ke proses viewing. Oke, untuk melihat hasil scan-nya tadi yang di examination itu. Setelah itu dapat direkonstruksi, baik itu dari 3D maupun dirubah jadi potongan koronal maupun sagittal. Bisa dirubah di monitornya langsung. Ya, dipilih-pilih saja, disesuaikan potongannya itu ke arah mana sehingga mendapatkan gambaran koronal maupun sagittal. Nah, ini proses rekonstruksi gambar koronal contohnya. Oke, untuk mendapatkan gambar koronal maka dilakukan manipulasi potongan atau slice yang sesuai. Kalau seperti ini gambar yang dihasilkan ya aksial. Kalau koronal mungkin irisannya ke sini, maka didapatkan gambar koronal. Misalnya sagittal, topogramnya menggunakan yang koronal, berarti tinggal diiris ke sini ke atas ke bawah. Oke, begini maka akan didapatkan potongan sagittal hasilnya. Nah, ini rekonstruksi 3D
disesuaikan dengan kebutuhan untuk tulang, untuk pembuluh darah dan lain sebagainya. Tinggal diatur, diklik, dipilih di sini yang mana yang sesuai yang diinginkan. Nah, ini rekonstruksi untuk 3D kepala. Jika kasus-kasus CKR cedera kepala atau pasien kecelakaan biasanya selalu dibuat rekonstruksi 3D-nya di print. Nah, selanjutnya kita masuk ke program filming. Oke, ini kita menentukan layoutnya, berapa jumlah film yang akan digunakan, letak potongan irisan topogramnya, irisan letakkan bisa di atas, di bawah dan lain sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke program pencetakan. Ini skenogramnya. Nah, ini potongannya dari atas ke bawah, dari atas kepala, vertex kepala ke bawah. Oke, bisa juga dibalik dari bagian bawah ini ke atas. Ini gambar ini letaknya di atas. Ini tergantung dari kebijakan rumah sakitnya atau dokternya menginginkan seperti apa, dan tentunya radiografernya juga memegang peran penting di sini dalam menentukan scan-nya di sini. Jumlahnya ini juga bisa diatur. Misalnya ini 4x5 bisa diatur 4x6 atau 5x5 atau 4x4 dan lain sebagainya. Disesuaikan saja. Ini contoh hasil yang sudah dicetak. Oke. Seperti ini. Ini gambar CT scan dari tulang belakang atau lumbosakral. Oke, dapat dilihat di sini contoh hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini membahas mengenai parameter pada CT scan. Jika ada yang belum dimengerti atau belum jelas, dapat menulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita.